Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerah kenikmatan yang luar biasa sehingga kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur, tak henti-hentinya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita lanjutkan kembali taklim kita. Seperti biasa kita lanjutkan. Sepertinya saya sudah tanya itu Ustaz Hadi, saya lupa di rumah itu cirinya sampai di mana gitu. Hanya kalau ada di WA, rupanya dari baca-baca itu dari pagi. Udah megang-megang HP. Paling tidak pembotolan itu sampai di mana ya? Seharian tadi besok Pak. Batasan. Benar-benar saya gosok. Habis sholat zuhur balik lagi gosok lagi, gosoknya lama. Benar Pak. Karena biasanya kan sebelum mulai taklim saya mentelaah dulu dari berbagai sumber kitab tafsir yang ada, dari satu sumber kitab tafsir, dua, tiga dan seterusnya. Karena kan kita ini tidak bawa saya ke sini kan. Kemudian disimpulkan, diramu yang kita bahas pada malam ini. Tapi karena memang saya juga sampai di mana tadi patokan yang belum jelas, lupa cirinya di rumah itu. Mulai lebih berbiasa. Jadi kalau sholat itu kan kena kawal. Ada nanti dia amalnya juga. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekaligus juga barangkali para jamaah ada yang belum bisa hadir, ada yang berhalangan atau mungkin masih di perjalanan. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, sepanjang kita ada waktu, diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita bisa senantiasa selalu ilmu atau taklim. Karena itu adalah salah satu jalan
pembuka pintu hidayah. Baik hidayah pertama adalah hidayah ilmi, hidayah berupa ilmu. Setelah kita mendapatkan hidayah berupa ilmu, insya Allah kita akan mempermudah mendapatkan hidayah taufik. Jadi ilmu juga bagian dari hidayah, bagian dari petunjuk, itu ilmu. Nah, tetapi dengan ilmu tidak cukup, karena orang berilmu atau orang yang mengetahui belum tentu dia menjalankan. Makanya setelah hidayah ilmu diperlukan juga hidayah taufik. Maknanya hidayah taufik itu adalah ketika kita sudah mengetahui ilmu itu, diberikan hidayah taufik oleh Allah, kita laksanakan apa yang kita ketahui. Nah, itu disebut dengan hidayah taufik. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah taklim, belajar melalui ilmu, mendapatkan hidayah ilmu, menuntun kita untuk mendapatkan hidayah taufik. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, taklim kita adalah salah satu ilmu, ya, salah satu ilmu bagian di dalam melaksanakan hukum-hukum agama, yaitu yang kita bahas adalah berupa tafsir Al-Quran. Tafsir itu maknanya adalah, atau ilmu tafsir itu adalah suatu ilmu yang mempelajari makna atau kandungan Al-Quran. Itu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu adalah ilmu yang sebuah metodologi untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab, turunnya di Jazirah Arab, bahasanya bahasa Arab. Jangankan kita yang orang Indonesia, jangankan kita yang orang Sunda atau Jawa dan sebagainya, orang Arabnya sendiri mereka belum tentu paham maksud dari sebuah kalimat yang ada dalam Al-Quran. Misalkan begini, dalam ayat Al-Quran atau bahasa Arab, salah beda bacanya saja itu beda makna. Misalkan begini, Al-Hibru bisa dibaca Al-Hurru, ya, hurufnya sama. Al-Hibru atau Al-Hurru, hak sama roh, tapi bisa dibaca Al-Hibru, bisa dibaca Al-Hurru. Kalau Al-Hibru artinya adalah kucing, padahal huruf sama, alif, lam, ha, roh. Tapi kalau dibaca Al-Hurru artinya adalah singa, kucing sama singa, beda. Itu kalau beda bacanya. Nah, beda baca, beda makna. Nah, jadi di dalam mempelajari makna-makna Al-Quran, kita berarti adalah memahami ilmu tafsir. Ambil hidup. Alhamdulillah Pak Ade. Bayar guru Pak. Kalau Ramadan ini boleh ngomong. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi.
Ilmu tafsir itu adalah sebuah metodologi memahami Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab harus dipahami, harus bisa dimengerti apa dari tujuan sebuah ayat Al-Quran. Jangankan per kalimat, satu lafaz saja, satu kata saja itu bisa berbeda-beda makna. Tapi ada juga kalimat lafaznya berbeda-beda, tapi maknanya sama atau hampir sama. Misalkan al-birru itu maknanya baik atau kebaikan. At-thayyib itu apa? Baik juga. Bagus, hampir sama kan? Al-husna kebaikan, baik juga hampir sama. Nah itu tergantung pemakaian dari tujuan sebuah ayat Al-Quran. Nah, itu jadi berbeda-beda. Jadi memahami Al-Quran ini kita perlu tafsir, perlu ilmu tafsir. Ada tafsir, ada takwil. Beda nggak tafsir dengan takwil? Beda. Kalau tafsir itu adalah memahami dari sebuah lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran yang tidak ada pengertian yang lain kecuali memang yang dimaksud dengan kalimat itu atau yang dimaksud dengan lafaz itu. Berbeda dengan takwil. Kalau takwil ini apa bahasa Indonesia? Takwil itu apa bahasa kerennya? Mentakwilkan konotasi ya, konotasi. Kan konotasi bisa macam-macam kan? Yang orang maksud itu misalkan bergerak apa itu, tapi konotasinya bisa macam-macam. Atau misalkan tangan itu kan macam-macam konotasinya. Tangan itu bisa tangan kita berupa tangan manusia, berupa ini ya fisik, atau yang dimaksud tangan itu juga bisa berupa kekuasaan. Itu tangan. Jadi bisa mentafsirkan, bisa juga mentakwilkan Al-Quran. Kalau mentafsirkan itu sudah jelas bahwa hadis Rasulullah SAW, seluruh ucapan Rasulullah, perilaku Rasulullah SAW itu bisa mentafsirkan Al-Quran. Ketika dalam sholat dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang bagaimana caranya sholat, dijelaskan oleh baginda Nabi SAW dengan tata cara sholat. Jadi sudah otomatis apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan tafsir atau penjelasan dari Al-Quran. Tapi kalau takwil berbeda. Takwil itu kita manusia biasa tidak bisa mentakwilkan Al-Quran dengan sembarangan. Yang boleh mentakwilkan maksud dari Al-Quran itu hanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang taat beribadah. Itu baru boleh mentakwilkan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengangkatkan kedua belah tangan, mendoakan kepada Abu Hurairah supaya Allahumma faqihhu fid-din min ta'wilil Quran. Ya Allah, pandaikanlah, berikanlah kepandaian kepada Abu Hurairah dalam urusan agama sehingga dia mampu mentakwilkan Al-Quran. Jadi manusia boleh mentakwilkan Al-Quran, tapi tidak sembarang orang bisa mentakwilkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdalil dengan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca ayat itu, tapi kita sampaikan terjemahnya itu sesuai dengan logika kita.
sesuai dengan rasionalitas kita, itu tidak boleh. Apalagi sampai mentakwilkan Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, kecuali orang-orang yang fakih, tafaqquh fiddin, yang memahami berbagai aspek ilmu-ilmu dalam agama, juga orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Abu Hurairah tadi yang didoakan oleh Nabi, semoga Abu Hurairah menjadi orang yang tafaqquh fiddin sehingga dia mampu mentakwilkan Al-Quran. Karena yang kalau kita berkonotasi bisa macam-macam. Saya dengan Ustaz Hadi, dengan bapak sekalian, ini bisa berbeda. Konotasi itu bisa berbeda-beda, lain kepala, lain konotasi. Makanya tidak boleh sembarangan mentafsirkan Al-Quran, apalagi sampai mentakwilkan Al-Quran. Karena setiap huruf beda bacaan, itu beda makna. Kemudian misalkan begini, dalam Al-Quran juga ada ya ayat yang termasuk ayat majazi, ada yang hakiki. Kalau ayat yang hakiki, kalimatnya itu hakiki itu jelas, mutlak, tidak bisa tafsirannya berbeda-beda, tapi tafsirannya pasti satu, harus sepakat. Tapi ada juga dalam Al-Quran itu yang tafsirannya berupa majazi, itu bisa berbeda-beda pandangan ulama. Misalkan begini, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyu, begitu luas kursiyyu, kursinya apa? Kursinya Allah yang meliputi as-samawat, meliputi langit, wal ardi, dan meliputi bumi. Kalau diterjemahkan secara bahasa, kursi itu kan kursi. Kalau bahasa kita, kursi itu adalah tempat duduk yang kita duduki. Belum lagi kursinya macam-macam ya, ada kursi kayu, ada kursi sofa, ada kursi besi, macam-macam. Apalagi ada kursi panas kan gitu. Belum lagi kalau kursi jabatan itu beda lagi. Nah, baru bicara kursi itu dalam Al-Quran disebutkan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Begitu luas kursinya Allah. Apakah boleh kursi ini dimaknai dengan kursi yang suka kita pakai dulu? Salah benar kalau kita begitu. Salah, tidak bisa, karena ini ayatnya majazi, mengandung pemaknaan yang berbeda. Makanya para ulama mentafsirkan, oh, yang dimaksud kursi di sini adalah kekuasaan Allah. Jadi bukan kursi seperti yang kursi suka kita duduki, tapi yang dimaksud dengan kursi di sini adalah kekuasaan Allah. Apalagi kekuasaan itu ya kemahakuasaan Allah. Jadi Allah maha kuasa yang meliputi seluruh langit dan bumi. Nah ini contoh, yang hanya contoh. Artinya apa? Kita yang hidup hari ini tidak bisa menggunakan dalil-dalil Al-Quran yang sembarangan berdasarkan rasionalitas kita saja, apalagi sampai berdasarkan nafsu. Itu nggak boleh. Maka kata Nabi, "Faliyatabawa maq'adahu minan nar." Kalau orang yang menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran sesuai dengan pemikiran nafsunya, maka bersiap-siaplah masuk ke dalam neraka. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal namanya ilmu tafsir, apalagi kitab-kitab tafsir tidak ada zaman Nabi. Zaman sahabat itu kan zaman setelah Nabi. Pada zaman Nabi itu ada sahabat, kemudian setelah itu periode sahabat itu pun tidak ada. Kenapa? Karena pada zaman Nabi begitu Al-Quran turun, Nabi langsung menjelaskan isi makna dari Al-Quran itu. Begitu turun ayat
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dijelaskan oleh Nabi. Turunnya kepada Nabi, ada sahabat dijelaskan oleh Nabi, maka tidak perlu lagi tafsir. Dijelaskan oleh Nabi, bahkan diberikan contoh oleh Nabi. Aqimus sholat wa atuz zakat, itu kata Allah, dirikan sholat, keluarkan zakat. Nabi langsung sholat, Allahu Akbar, itu tafsir, memberikan penjelasan dari ayat tadi. Jadi pada zaman Nabi tidak ada, pada zaman sahabat juga tidak ada tafsir seperti yang kita temukan pada hari ini. Berbagai ratusan ribuan kitab tafsir itu tidak ada. Pada abad pertama tidak ada. Itu abad pertama itu adalah zaman Nabi. Kemudian zaman sahabat. Pada abad kedua pun tidak ada tafsir, karena itu masih banyak para sahabat yang memahami Al-Quran. Masih banyak sahabat yang hafal Al-Quran dan memahami Al-Quran, langsung menjelaskan kepada manusia. Pada abad kedua belum ada, pada abad ketiga, keempat, bahkan di akhir abad ke-7 sampai abad ke-8 itu baru mulai merintis seorang ulama bernama Imam Abdurrahman Al-Balkuni. Namanya Syekh Imam Abdurrahman Al-Bakuni, dengan menyusun sebuah kitab tentang tafsir Al-Quran. Itu sudah ada pada abad ke-8. Ini perkembangannya. Jadi setelah abad ke-8 baru ada namanya ilmu tafsir. Karena kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in belum dibutuhkan, karena Islamnya masih di situ, masih lokal, masih sedikit, masih banyak yang paham kepada Al-Quran. Kalau nanya, ya langsung dijawab pada saat itu. Kemudian pada abad ke-4, ke-5, dan ke-7, Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru belahan dunia. Maka disitulah orang sudah mulai berbeda-beda suku, berbeda budaya, berbeda sosial, maka berbeda-beda memahami Al-Quran. Banyak yang nanya, apa ini maksud Al-Quran ini? Maka disitulah para ulama mulai menyusun kitab-kitab tafsir. Pada abad ke-8, Syekh Abdurrahman Al-Bakuni. Kemudian disusul oleh murid-muridnya, oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan lain sebagainya, mengarang berbagai kitab-kitab tafsir. Sampai hari ini bisa kita baca kitab-kitab tersebut. Kitabnya bahasa Arab, tapi banyak juga yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, ya bahasa Inggris, bahasa lain-lain, bahasa Indonesia sudah banyak. Boleh kita belajar di situ, boleh, karena itu barang sudah jadi, misalnya barang sudah jadi. Kalau barang belum jadi, kita suruh meramu, saya yakin tidak akan mampu. Lah ulama yang belum mengarang kitab itu kan dia hafal Al-Quran, ya. Hafal Al-Quran, kemudian hafal, memahami sastra bahasa Arab, memahami juga bahasa Arab secara penuh. Kemudian dia memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi begitu menafsirkan Al-Quran harus paham ilmu nahwu, ilmu soroh, dan lain sebagainya. Barulah ulama-ulama itu menyusun kitab-kitab tafsir. Jadi alhamdulillah kalau hari ini mah gampang, kita tinggal berburu kepada kiai, kepada ustaz yang menyampaikan kitab-kitab tersebut. Gampang sekarang, alhamdulillah. Gampang, tapi kadang susah ya, karena giroh untuk menuntut ilmu itu semakin hari semakin berkurang. Tidak hanya di sini, di mana-mana semua. Jadi semangat atau giroh untuk tafakuh ini, untuk belajar agama itu di mana-mana semua juga semakin berkurang. Karena ulama dicabut umurnya oleh Allah bersamaan
juga dengan berkurangnya ilmu-ilmu agama. Maka kita yang termasuk yang taklim pada hari ini atau kapanpun dimanapun ketika terhati, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang sedang berbuat tafakuh fiddin, membela agama Allah dengan cara menerima sekaligus juga menyiarkan ilmu-ilmu agama. Nah, kembali bahwa tafsir adalah sebuah metode di dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu begitu banyak. Yang dipelajari itu mulai dari bacaannya, ya, mulai dari tajwidnya, ya, ada makhrajnya, itu kan dipelajari. Ketika belajar tafsir itu tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu tadi. Ilmu apa? Cara membacanya yang baik dan benar, tajwidnya, makhrajnya, itu harus dipelajari. Maka ketika kita ngaji, biasanya kita baca bersama-sama, diikuti bacaan Al-Qurannya, kemudian kita juga bahas terjemah dan juga tafsir-tafsirnya. Nah, jadi kenapa ilmu tafsir ini sebuah metodologi yang sudah disusun sedemikian rupa? Karena Al-Quran itu banyak sekali kandungan-kandungan yang harus dipelajari, mulai dari cara bacanya. Pada zaman Nabi itu tidak ada titik, Al-Quran tulisan Arab itu tidak ada titik, tidak ada patah, itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada titik, tasdid tidak ada patah, bis atau bas atau bus tidak ada. Itu disusun oleh para ulama pada abad mulai abad ke-3 dan seterusnya sudah mulai dipelajari, sudah mulai dihimpun ayat-ayat Al-Quran yang berserakan, yang ada di pohon-pohon, ditulis di kayu-kayu dan lain lembah kurma dan lain sebagainya, dihimpun, dikumpulkan sehingga menjadi sebuah mushaf. Nah, jadi selain tadi bacaannya, dalam Al-Quran juga harus dipelajari asbabun nuzul atau asbabul wurud, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan tentang ketika Allah melarang orang yang mampu untuk melaksanakan sholat karena tidak sah, itu ada sebab, ada asbabun nuzulnya atau asbabun turunnya, ada sebab turunnya. Ada orang mampu sholat, lalu nanya kepada Nabi, wahai Nabi, itu kesimpulan tadi mampu, terus sholat sah apa enggak? Datanglah turunlah ayat Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau lakukan sholat ketika dalam keadaan mabuk, karena sholatnya tidak sah, hilang akal, jadi sholatnya pun tidak sah. Jadi ada sebab-sebab ayat itu turun, ada apa? Nah, itu juga harus dipelajari, harus didalami. Kemudian dalam Al-Quran itu ada ayat yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya majazi tadi. Kalau yang hakiki itu sesuatu yang sudah pasti, tidak ada penafsiran yang berbeda, karena dari lafaznya sudah jelas, maknanya sudah jelas. Tetapi ada juga yang majazi, yang memunculkan konotasi yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya sampaikan, wasi'at kursiyus samawati wal ardh. Kursi, makna kursi itu bisa bermacam-macam. Tetapi akhirnya para ulama menyimpulkan, ijma ulama menyepakati bahwa yang dimaksud kursi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi di dalam Al-Quran itu selain terdapat makna yang bersifat hakiki dan juga majazi, dalam metodologi ilmu tafsir itu banyak. Ada yang mempelajari ilmu tafsir itu dengan cara tafsir tahlili. Tahlili itu artinya apa? Seperti yang kita laksanakan,
dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah kita baca, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian kita pahami tafsirnya dari berbagai sumber kitab-kitab tafsir berurutan sesuai dengan susunan mushaf yang ada. Jadi berurutan dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Itu kajiannya secara tahlili. Ada juga kajiannya secara ijmali. Kajian tafsir itu ada kitab tafsir kajian secara ijmali, secara menyeluruh, per bab atau per judul. Misalkan hari ini seorang kiai, seorang ulama menyusun buku atau ceramah, sama saja menyusun buku membahas tentang zakat. Jadi pakai judul tentang zakat. Lalu dicari dalam Al-Quran tentang zakat ini berada dalam surah apa saja. Oh, misalkan ternyata dalam surah Al-Baqarah ada tentang zakat. Dari mulai Baqarah ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Ternyata tentang zakat ini dibahas dalam Al-Quran. Misalnya contoh terdapat dalam 10 ayat. Itu bisa begitu. Ada juga menafsirkan Al-Quran ini